Mau pakai lagi ya? Boleh lah. Kenapa nggak boleh? Bang Nando. Nggak boleh bola itu mah. Bang Nando. Coy. Jadi gua baru kelas lama nih. Laut mana? Jangan satu dong mainnya. Mana main tadi saksi ahli? Ternyata udah video anjing. Oh, gitu. Apa? Mail tadi Niki banyak emosi sama saksi ahli, gimana Mail? Puas nggak? Pelangap pelongo. Siapa yang melangkah pelongo, Bang? Itu yang kedua nggak tahu siapa. Ibu-ibu tuh. Oh ya? Iya, karena diduga kayak gitu. Iya, Mai juga bingung tadi dia ngomong apa. Nggak ngerti juga. Mail penangguhan penahanan, gimana penangguhan penahanan? Nggak tahu Mai belum dengar. Kapan Mai? Supaya punya pintu masuk, ya katakan punya pintu di dalam percakapan untuk membahas masalah bagaimana menghancurkan kredibilitas terkait dengan transkrip yang saksi pihak ahli ya yang disajikan oleh inilah yang saya bilang soal manajemen data blok bisa kupon boleh. Nah itu kan percakapan tanggal 14 November 2024 ya. Padahal ada percakapan tanggal 13 November. Anda tahu nggak data itu? Yang percakapannya begini dari Reza Denis malam ini saya ini aku Reza Denis ya kan. Nah tadi kan Anda bilang bahwa Mahir yang memulai percakapan. Enggak ada konteks pada kali ya. Oke, kalau itu konteks pertanyaan saya, saudara ahli, itu tadi itu di 14 November itu yang dibacakan atau disampaikan oleh jaksa. Nah ini ada 13 November, malam ini ya, Reza Gledis, dibalas sama Mail, malam Dr. Reza, selamat malam. Nah, kalau seperti itu siapa yang mulai percakapan? Yang memulai Reza. Reza. Nah, terus kalau dia bilang begini, itu lebih yang tadi kira-kira ada waktu enggak? Ada waktu. Itu tidak mempengaruhi unsur pemanasannya dari kepada siapa. Itu yang pertama. Saya yang Ya, saya sebentar, saudara ahli yang dulu masih menunjukkan siapa itu seperti merasa tidak benar. Nah, saya tidak berbicara. Tadi itu sudah ada jelaskan. Saya cuma mau mengkonfirmasi soal tadi itu, soal siapa yang duluan cakap, soal siapa yang duluan menghubungikan itu. Yang lain itu Anda sudah jelaskan semua tadi. Kalau mau dijelaskan lagi nanti waktunya panjang. Ya cukup dan saya melihatnya dari tambahan dari terdakwa itu. Malam tadi aku pengen nanya bagaimana ahli menilai makna kata kolaboratif dan generatif dari kata overtake berbahaya kenakan terkulit dan seperti kalimat foto dari isinya jika diartikan dari analisis dalam konteks komunikasi publik. Dijelaskan bagaimana menilai konotasi dari kata overtake berbahaya kemudian berbahaya ya. Yang ketiga tadi angka kulit. Pertama dalam semantik kognitif ya, dan juga dalam kata linguistik ya. Metafor itu selalu bersifat itu ya, berdasarkan salah satu ya, berpatokan pada dimensi orientasi
baik, gitu ya, yang itu meningkat itu baik, gitu ya. Menurun itu buruk. Nah, ini sebelum saya menjawab itu ya, menjawab soal berbahaya tadi. Kemudian dan banyak hal lainnya kita buat melalui pola pikir. Nah, sekarang pertanyaannya juga, saya mulai dari yang terakhir, gitu ya, yang terakhir dari yang kedua. Bahaya itu, gitu ya, bahaya itu pada kosakatanya sendiri adalah suatu negatif. Kita tidak bisa menganggap bahaya itu sebagai sesuatu yang positif. Semua orang kalau lagi ada bahaya, semuanya ini terhindar. Ya, ada yang emosional dan sebagainya. Ya, jadi gini, Austin itu ketika mengalami buku Automatic itu dia membagi tidak betul itu, membagi dia. Dalam setiap tidak betul itu ada 3 titik. Ya. 3 titik yang 3 dimensi yang saling terhubung. Yang satu disebut lokusi, yang kedua disebut ilokusi yang harus bisa juga. Masuk dalam unsur pencemaran. Menurut saudara ahli, bahaya dalam sebuah produk apakah perlu diketahui oleh umum? Yang itu bahaya produk bukan pemberi saya Kalau dia dalam media sosial, iya. jadi titik di media sosial itu kan harusnya titik kalau saya ini pasal produk dengan kalian saya. Tapi kalau ada saya kan memberikan catat bahwa kalau ada titik mereka dikirim ke instansi yang berkaitan. Jangan diambil ke media sosial. Menurut saudara ahli, apakah bisa seseorang menceritakan masalah atau pengalaman pribadinya dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik dalam pasal ini? Jadi seperti pertanyaan sama ada di kasus sebelumnya. Namun saya bisa ngomong kalau cerita pribadi itu mengandung menunjukkan hal-hal yang mencemarkan nama baik orang lain itu bisa bermasalah. Jadi isinya kan sangat relatif. Silakan.